Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua, kalian berada dalam kondisi baik, sehat, dan masih tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Ya. Hari ini sedang hujan deras, jadi saya minta maaf kalau suaranya sedikit berisik. Jadi saya merekam ini uh, ketika hujan turun ya, dan tidak bisa terhindarkan, jadi mohon dimaklumi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai teknik dalam mencari solusi dari sistem persamaan linier. Kemarin kita sudah belajar dua metode atau dua teknik. Pertama yaitu eliminasi Gauss-Naive, ya. Yang kedua adalah eliminasi Gauss-Naive dengan scale partial pivoting. Ya, di mana pada dasarnya kedua metode itu tekniknya sama, memakai forward elimination dan backward substitution. Hanya saja untuk metode kedua, yaitu scale partial pivoting, terlebih dahulu dilakukan pemilihan scale vector dan indeks, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar teknik ketiga, yaitu teknik Gauss-Jordan atau metode Gauss-Jordan, yang juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, gitu ya. Nah, metode Gauss-Jordan ini pada prinsipnya dia menjadikan matriks atau bentuk matriks AX sama dengan B, persamaan matriks ya, AX sama dengan B itu ke dalam bentuk matriks IX sama dengan B, di mana I adalah matriks identitas, gitu ya. Jadi apapun soalnya ya, AX sama dengan B, maka dipaksakan menjadi bentuk IX sama dengan B. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Di mana I adalah matriks identitas. Tentu kalian sudah paham ya, matriks identitas itu apa ya, matriks yang diagonalnya satu ya, diagonal utamanya. Nah, di metode ini tidak ada proses backward substitution, yang ada hanya forward elimination ya. Jadi berbeda sedikit dengan dua metode sebelumnya. Kemudian meskipun demikian, problemnya akan sama dengan metode eliminasi Gauss-Naive. Kemarin apa problemnya eliminasi Gauss-Naive itu, kalau misal ini ya pivotnya itu bernilai sangat kecil gitu ya. Nah, sehingga metode Gauss-Jordan ini bisa dimodifikasi ke dalam bentuk partial scale pivoting atau scale partial pivoting Gauss-Jordan gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya, oke, cuma didahului dengan scale partial. Nah, kemudian ternyata dalam proses komputasinya metode ini itu 50% lebih lama ya daripada naive Gaussian method. Oke? Jadi kalau dari segi untung-untungan, apa istilahnya, cepat-cepatan komputasinya, kalau di komputer itu sebenarnya lebih unggul naive ya, lebih unggul Gaussian method. Baik. Nah, ini langsung ke contoh saja supaya kalian bisa lebih real membayangkannya. Nah, misalkan kita punya matriks seperti ini, ya 3 kali 3, ya AX sama dengan B, gitu. Ini matriks A-nya, ya ini matriks X-nya, kemudian ini matriks B-nya, ya. Nah, tadi dibilangnya apa? Only forward elimination ya, tidak ada backward substitution. Jadi prosesnya sebenarnya hampir sama, tetapi karena target kita adalah apa? Menjadikan matriks A ini menjadi matriks I, ya identitas, maka tentunya konsentrasinya adalah membuat nilai selain diagonal ini ya, menjadikan dia 0. Ya, dan yang diagonalnya menjadikan 1, 1, 1 gitu ya. Sehingga teknik apa yang dipakai? Nah, kita pandang persamaan 1 dulu, atau baris 1. Ya, baris 1 dibagi 2. Supaya apa, Bu? Semua baris 1 ini dibagi 2. Supaya apa ya? Supaya ini, elemen ini jadi 1. Oke? Jadinya begini. Nah, ya. 2, min 2, 2. 0, ini yang mana, Bu? Yang ini, ya. Yang matriks B-nya. Saya pisahkan dengan tanda ini. Dibagi 2. Jadi hasilnya 1, min 1, 1. Min 0 tetap, oke? Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pandang persamaan 2.
Persamaan 2 kan kalau kita ingin menjadikan dia matriks identitas, ini harus 0 ya. Harus 0. Oke, jadi kita akan mengeliminasi X1 dari persamaan 2 dan 3. Ya. Kita mengeliminasi X1 itu yang ini ya, dari persamaan ini dan itu. X1-nya mana? Berarti 4 sama 2, harus dinolin dulu. Jadi ketika kita mandang persamaan 2, kita harus melakukan forward elimination, yaitu persamaan 2, ya, tuh, persamaan 2 atau baris 2 ini, 4, 2, min 1, 7, ya, dikurangi karena kita mau ngilangin ini berarti 4 per 1, ya, satunya dari mana? Satunya dari sini, dari elemen X1 ketika sudah dibagi 2 ya, 4 per 1 kali persamaan 1 ya, 4 per 1 kali ini, 1 min 1, 1, nih, dari ini, turun ke sini, oke? Nah, sehingga hasilnya bagaimana? Ini saya kalikan 4-nya dulu, jadinya ini, ya. Sehingga kita bisa hasilkan baris baru yaitu 0, 6, negatif 5, 7. Ya, jadi adalah di sini 0, 6, negatif 5, 7. Ya, jadi saya mudahkan kalian dengan menyamakan warnanya ya. Jadi kalau warna ini berarti baris 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan X1 dari baris 3, itu kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu baris 3, ya, 2, min 2, 4, ya, dan 2, ini 2 sini, ini, dikurangi 2 per 1 kali persamaan 1, oke, atau kali baris ke 1. Hasilnya adalah berapa? Ini, hasilnya adalah 0, 0, 2, kemudian matriks B-nya 2, gitu ya. Jadilah kalau ini disusun, jadinya ini baris pertama, perhatikan, ini baris pertama, kemudian ini baris kedua, ya, sama ya. Kemudian ini baris ketiga. Nah, ini X1 sudah tereliminasi. Oke, jadinya matriks barunya adalah ini. Dari sini menjadi itu. B-nya juga berubah. Oh, kok nggak berubah? Ya, ini kebetulan aja, karena operasinya kan ketemu 0 ya, jadinya kesannya tidak berubah. Jadi jangan dikira kalau soal lain maka ininya tetap. Tidak ya, bergantung operasinya nanti, oke? Baik, selanjutnya apa? Mengeliminasi X2 dari persamaan 1 dan 3. Ya, X2 kan ini deretannya nih. Nah, supaya jadi identitas, maka X2 di sini dan di situ harus bernilai 0. Kenapa, Bu? Kok ini enggak? Ya, enggak dong. Kan kita mau menjadikan diagonal, ya kan? Kepentingannya di sini adalah dari 6 harus menjadi 1. Jadi, equation 2 atau baris kedua kita bagi dengan 6. Ya, hasilnya gimana? Tuh. 0, 6, min 5, 7 dibagi 6. Hasilnya 0, 1. Nah, target kita tercapai ya. Jadinya ini 1. Kemudian min 5 dibagi 6 ini. Kemudian 7 dibagi 6 itu. Oke, dibulatkan bisa 1,16667. Boleh dibulatkan. Ya, ini pembulatannya kayaknya. Nah, setelah itu kita bisa memandang baris ke berapa? Baris ke 1. Ya kan, biru kan baris ke 1. Baris ke 1 itu harus diapain? Yang dinolkan. Ini kan? Jadi, baris ke 1 ini, ya, dikurangi min 1 per 1. Ini per ini, ya. Ingat, konsentrasi ya. Dikali dengan baris kedua, equation 2. Jadi, equation 1 atau baris 1 dikurangi min 1 per 1 kali baris kedua. Hasilnya adalah ini. Ya. Saya kerjakan, bla bla bla. Ini Bu, ini kok oke, saya bisa ubah biar kalian nggak bingung ya. Ini pembulatan saja sebenarnya. 7. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini menjadi kemudian baris ke 1. Jadi ini 1, 0, 0,1667, 1,1667. Oke. Nah, selanjutnya baris ketiga. Targetnya apa? Mengenolkan X2 ya. Dan yang which is yang ternyata sudah 0 gitu kan. Sudah 0 ternyata. Oke, jadi tidak terlalu berpengaruh. Hasilnya adalah 0, 0, 2, 2 tetap ya. Tetap karena pengalinya kan ini. Nih, pengalinya ini 0. 0 per 1 ya. 0 per 1. Jadi andaikan di sini tadi belum 0, maka
hitung-hitungnya akan beda lagi gitu ya. Yang penting targetnya kalian menjadikan X2 di baris 1 dan baris 3 itu menjadi 0. Ini soal ini beruntung bahwa di step pertama tadi si X2-nya di sini udah 0, oke? Nah, selanjutnya step ketiga ya, kita mengeliminasi X3 dari persamaan 1 dan 2. Mana sih X3-nya? X3 kan ini ya. Yang harus dieliminasi adalah dari baris ke-1 dan baris kedua. Berarti ini, itu dan itu. Ya, oke? Nah, sehingga langkah-langkahnya kita pandang baris ketiga nih. Kan kita mau eliminasi X3, maka yang dipandang baris ketiga dulu. Nah, baris ketiganya, supaya ini jadi apa? Kita ingin jadikan apa? 1 kan? Maka dia dibagi 2. Jadinya 0, 0, 1, 1. Ya, jadinya ini. Nih, yang hijau. Kemudian setelah itu, pandang baris ke-1. Kita mau ngenolin ini kan? Maka yang dilakukan adalah baris ini ya dikurangi dengan ini yang mau dihilangin per 1 ini kali baris ke-3 ya. Equation 3 yang sudah diupdate loh ya, bukan equation 3 yang ini, tapi equation 3 yang sudah terupdate ya, sama seperti tadi. Nah, hasilnya adalah ini ya. Kalau saya kalikan kemudian saya kurangkan dengan ini, maka hasilnya 1, 0, 0, 1. Cocok ya, sama ini 1, 0, 0, 1. Oke, kemudian baris kedua yang ini kita ingin menghilangkan negatif 0,8333 jadi 0 ya, jadi 0. Jadinya kita baris ini dikurangi dengan ini, nilai ini per 1 kali equation atau baris ke-1. Maaf, baris ke-3. Maaf ya, baris ke-3. Jadinya yang sudah terupdate. Jadinya hasilnya kurang lebih begini. 0, 1, 0, 2. Kok bisa 2, Bu? Iya kan ini. 1,1666 nih. 7 ini ditambah dengan ini. Kok bisa plus, Bu? Kan minus harusnya. Ini kan kita, ini ya, tandanya ya berubah. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi prinsipnya ini gimana sih, Bu? Ini prinsip forward elimination ya. Jadi yang mana yang kalian mau kalian hilangkan, ya baris itu dikurangi dengan nilai yang akan kalian hilangkan dibagi dengan nilai matriks pengurangnya, anggota di pengurang ini per 1. Ini 1 dari mana? Dari sini. Dikalikan dengan baris pengurangnya, baris ke-3 ini, 001. Dan ingat yang sudah terupdate, oke? Sehingga hasil akhirnya begini, sudah jadi matriks identitas dari matriks ini melalui 3 langkah eliminasi tadi menjadi ini. Bu, kalau matriksnya 4x4 bagaimana? Ya, 4 langkah berarti gitu. Sehingga solusinya secara otomatis sudah diketahui ya, tidak perlu proses backward substitution. Jadi, kalau sudah 001 berarti kan otomatis X3-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 1. Otomatis ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami urutan langkahnya. Intinya, mengapa si Gauss-Jordan ini menjadi lebih lama, ya 50% lebih lama daripada si naif, karena dia ini ya perlu proses yang lebih, meskipun tidak ada backward substitution, tapi proses forward elimination-nya itu lumayan complicated ya, karena harus menjadi matriks identitas. Ya, kira-kira begitu. Baik. Jika ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan didiskusikan bersama teman-teman dan bersama saya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.